Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Maths, berjumpa lagi di channel Maths Reski 125. Maths, pada video kali ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu tentang pengertian dari matriks. Tapi sebelum itu, silahkan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk pada slide berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi ketika kita berbicara tentang matriks, matriks sendiri dapat didefinisikan seperti ini. Jadi, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk bangun persegi panjang serta dibatasi oleh tanda kurung. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari matriks. Nah, dari pengertian ini maka ada beberapa informasi yang memang bisa kita dapati. Nah, informasi-informasi itu diantaranya yang pertama. Jadi, ketika kita berbicara tentang matriks, maka kita berbicara tentang kumpulan bilangan. Nah, karena matriks itu adalah kumpulan bilangan, maka secara otomatis di dalamnya nanti akan memuat yang namanya bilangan-bilangan. Berarti bilangannya itu bisa jadi lebih dari satu. Nah, pertanyaannya, kapan kumpulan bilangan itu atau kapan bilangan-bilangan yang ada di situ itu dikatakan sebagai matriks? Maka kita muncul atau maka akan kita dapati informasi berikutnya. Jadi kumpulan bilangan itu dikatakan sebagai matriks jika bilangan-bilangan itu disusun berdasarkan pada baris atau kolom. Saya ulangi, jadi kumpulan bilangan itu atau bilangan-bilangan itu wajib disusun, berarti tersusun rapi berdasarkan pada baris dan kolom. Berarti nanti disusun berdasarkan baris dan kolom. Sehingga apa? Susunannya itu nanti akan membentuk yang namanya bangun persegi panjang. Nah, selain hal tersebut, ada satu informasi lagi, Maths. Jadi, kumpulan bilangan-bilangan tadi yang sudah tersusun rapi dalam bentuk bangun persegi panjang, nanti dia akan dibatasi dengan yang namanya tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini nanti itu adalah tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi, di antara dua hal itu. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami pengertian ini, maka kita butuh yang namanya contoh, baik itu contoh yang matriks ataupun yang bukan matriks. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk melihat contohnya dengan cara apa? Kita akan coba analisis apakah kumpulan bilangan itu dia termasuk matriks atau bukan matriks. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Nah, sekarang, perhatikan kumpulan bilangan di bawah ini. Kita mulai dari kumpulan bilangan yang pertama. Nah, Maths, ada kumpulan bilangan seperti ini. Pertanyaannya, apakah kumpulan bilangan yang seperti ini dikatakan sebagai matriks? Nah, ketika kita memiliki kumpulan seperti ini, kita ingin tahu apakah dia merupakan matriks atau bukan, maka apa? Kita sesuaikan. Apakah memenuhi definisi atau pengertian matriks tadi? Nah, jelas ini ada kumpulan bilangan. Nah, apakah kumpulan bilangan ini dia tersusun berdasarkan baris atau kolom? Nah, kalau kita lihat kumpulan bilangan ini dia tersusun acak, tidak tersusun berdasarkan baris dan juga kolom. Sehingga apa? Bisa kita simpulkan bahwa kumpulan bilangan yang pertama ini dia bukan merupakan matriks. Kita coba lihat. Nah, dia bukan merupakan matriks.
kita masuk pada kumpulan bilangan yang kedua. Nah, di sini ada kumpulan bilangan bentuknya seperti ini. Kalau kita cermati, kumpulan bilangan ini dia itu sudah tersusun berdasarkan baris dan kolom. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Kita lihat di sini ini adalah tersusun berdasarkan baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan juga kolom ketiga. Tetapi, ada tetapinya. Kumpulan bilangan ini tersusun memang berdasarkan baris dan kolom, tetapi tidak membentuk bangun persegi panjang. Sehingga apa? Bisa kita simpulkan bahwa kumpulan bilangan ini dia bukan merupakan matriks. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kumpulan bilangan yang selanjutnya. Nah, ada kumpulan bilangan seperti ini. Kalau kita coba cermati, kumpulan bilangan ini dia tersusun berdasarkan baris dan kolom. Ini adalah baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini baris kolom pertama, ini kolom kedua, ini juga kolom ketiga. Berarti sudah memenuhi. Dia tersusun berdasarkan baris dan juga kolom. Dan membentuk persegi panjang. Pak, loh, ini kan persegi, bukan persegi panjang. Jadi persegi itu adalah persegi panjang yang khusus. Jadi dia termasuk di dalam persegi panjang. Tetapi kalau kita coba cermati lebih dalam, kumpulan bilangan yang sudah tersusun ini dia tidak dibatasi dengan yang namanya tanda kurung, baik itu kurung biasa ataupun kurung siku, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dia bukan merupakan matriks. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang berikutnya. Kita masuk ke kumpulan bilangan selanjutnya. Nah, ada kumpulan bilangan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian cermati, kumpulan bilangan ini dia tersusun berdasarkan baris dan juga kolom. Kok bisa? Ini adalah baris yang pertama, ini adalah baris yang kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi kumpulan bilangan ini memang benar tersusun berdasarkan baris dan juga kolom. Selanjutnya dia juga dibatasi dengan yang namanya kurung biasa. Nah, dari situ maka bisa kita simpulkan. Jadi kumpulan bilangan ini dia termasuk di dalam matriks. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kumpulan bilangan yang selanjutnya. Ada kumpulan bilangan seperti ini. Jelas bahwa dia merupakan contoh matriks. Kita masuk ke kumpulan bilangan yang selanjutnya lagi. Nah, ada kumpulan bilangan bentuknya seperti ini. Jelas, dia itu tersusun berdasarkan pada baris dan juga kolom. Nah, tapi kalau kita cermati, bentuknya adalah persegi. Masih ingat tadi bahwa yang namanya persegi itu adalah persegi panjang dengan kekhususan tersendiri. Kekhususannya apa? Jadi dia punya panjang dan lebar yang sama. Selain itu, kumpulan bilangan ini dia dibatasi oleh yang namanya kurung, dan kurungnya adalah kurung siku. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kumpulan bilangan ini dia termasuk di dalam matriks. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh baik itu untuk yang bukan matriks. Kalau yang ini adalah contoh-contoh untuk kumpulan bilangan yang termasuk di dalam matriks. Oke, maths. Mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.